Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Marilah kita awali ibadah ini dengan doa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang senantiasa mendengar seruan kami. Biarlah Engkau membantu kami juga untuk hari-hari kami ke depan agar kami paham bagaimana cara berseru yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku sekalian, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 142 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, pada akhir tahun 1960-an, seorang dokter bernama Arthur Jenov berkebangsaan Amerika menciptakan sebuah terapi yang dinamai primal terapi atau terapi berteriak. Menurutnya, terapi ini bisa dilakukan oleh mereka yang sering diintimidasi, korban kekerasan yang tidak bisa melawan ketika diserang. Siapa saja yang telah menderita bullying yang parah, siapapun yang berurusan dengan kesedihan atau masalah psikologis seperti depresi dan kegelisahan. Dr. Arthur Jenov mengatakan, bila terapi berteriak ini dilakukan dengan metode dan panduan yang benar, hal itu akan berdampak positif. Dikatakan ada 8 manfaat berteriak untuk kesehatan, yakni mencegah penyakit jantung, meningkatkan semangat, melancarkan peredaran darah, menurunkan resiko hipertensi, mengatasi stres hingga mencegah depresi, mencegah stroke, meredakan rasa sakit, bahkan memperbaiki suasana hati. Namun resikonya bila tindakan berteriak itu tidak dilakukan dengan metode yang benar, maka justru dapat memperparah situasi, bahkan yang bersangkutan justru dapat menderita penyakit permanen. Saudara-saudariku sekalian, terapi berteriak, obat-obatan, rekreasi, atau apapun upaya manusia menghilangkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari, beberapa saat mungkin bisa meringankan beban pikirannya. Tapi hal itu bukan berarti menyelesaikan masalah yang ada. Tuhanlah penolong dan penyembuh segala penyakit, serta yang berkuasa menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Dialah tempat pengaduan dan tempat kemana arah teriakan kita arahkan. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya selalu dibayang-bayangi masalah. Dia tidak membalaskan perlakuan yang diterimanya itu terhadap orang yang membencinya, yaitu Saul. Namun selaku manusia, seseorang yang selalu diintimidasi pasti merasakan tekanan yang dapat menyakitkan. Namun Daud tahu bahwa metode apapun di dunia ini, kekuatan sehebat gunung-gunung sekalipun tidak akan mampu menyelesaikan persoalannya. Dalam Mazmur 121 ayat 1-2, ia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Dalam perjalanan hidupnya, pemazmur merasa dikejar-kejar musuh untuk dihancurkan. Kemanapun dia pergi, di situ musuh memasang jerat. Pemazmur merasa lelah untuk berlari terus, sementara ia harus tetap waspada terhadap perangkap jahat musuh. Ia merasa sendirian menghadapi para musuh. Di saat seperti itu, bagaimanakah cara Tuhan memberi kekuatan kepada Daud? Apakah hati Saul langsung diubah Tuhan menjadi lembut dan berdamai dengan Daud? Tidak. Justru dalam kondisi bergumul dan membutuhkan bantuan, Daud malah didatangi 400 orang yang meminta bantuan kepadanya. Dalam 1 Samuel 22 ayat 2 dikatakan, "Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran,
setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Dalam kedagingan kita bisa membayangkan perasaan Daud. Seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan justru diminta untuk memberi bantuan. Kondisi seperti itu wajar membuat jengkel, marah, stres, bahkan bisa saja mengusir orang tersebut yang dianggap tidak mengerti dan empati dengan kondisinya. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Daud justru menolong orang yang dalam kesusahan meskipun ia sedang susah. Ia sadar sepenuhnya mata Tuhan memperhatikan keadaannya. Dan dengan memperdulikan orang-orang yang membutuhkan bantuannya, justru di situ masalahnya terselesaikan. Tuhan memakai orang-orang yang ditolong Daud meluputkannya dari incaran Saul sehingga nyawanya diselamatkan. Pada Mazmur 50 ayat 15, Tuhan memang berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Jemaat sekalian, namun manakala kita berseru kepada Tuhan, dibutuhkan cara yang benar, yakni rendahkan dan lembutkanlah hatimu. Sebab cara Tuhan menolong kita terkadang di luar logika dan kebiasaan yang ada. Saudara-saudariku sekalian, seringkali manakala kita berseru-seru kepada Tuhan, kita hanya fokus kepada masalah kita. Terkadang kita tidak peduli pada masalah yang ada di sekitar kita. Padahal disitulah terkadang Tuhan mengirimkan bantuannya untuk menolong kita. Jadi bukan hanya terapi berteriak di dunia kesehatan yang membutuhkan metode yang benar. Berteriak kepada Tuhan juga kita harus melakukannya dengan cara yang tepat. Berserulah dengan suara nyaring kepada Tuhan dengan cara yang benar. Rendahkan hati dan peduli kepada sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang telah mengingatkan kami bagaimana cara berseru dan memohon bantuan kepadamu. Yaitu dengan cara merendahkan hati dan melembutkan hati kami serta peduli dengan lingkungan kami. Dengan demikian kami dapat melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu dan apapun masalah yang kami hadapi dapat kami jalani karena Engkau yang menopang dan menuntun kami menyelesaikan masalah kami. Sertailah kami Tuhan sepanjang hidup kami. Amin.